Nasib yang begitu miris baru saja dialami selebgram ternama Marisha Icha. Belum selesai permasalahan antara dirinya dengan Fuji, kini wanita yang juga berprofesi sebagai pengusaha itu baru saja terseret dalam kasus dugaan penipuan. Marisha Icha mendapati dirinya telah terperangkap dan kontroversi setelah dirinya melakukan promosi akun online shop yang menjual barang elektronik. Namun ternyata endorsement yang dilakukan Marisha menjadi sebuah masalah lantaran online shop tersebut dituding telah melakukan dugaan penipuan. Lantas seperti apa klarifikasi Marisha Icha mengenai hal tersebut? Gimana ya, intinya kan saya udah bilang sama mereka bahwa saya itu mau bertanggung jawab dari awal. Semua yang menghubungi saya udah bilang insya Allah saya pasti bertanggung jawab. Tapi di sini yang perlu mereka ketahui, pertama dari awal mereka menghubungi saya itu sangat, insya Allah sangat kooperatif sekali. Dan saya menjawab juga, saya bilang ya kalau bisa kita sama-sama dua sisi gitu loh. Iya, jadi dibuat seolah-olah jadi saya yang penipunya gitu. Dan di sini adalah saya itu kan endorsement, saya ini adalah penjual jasa gitu ya. Jadi kalau misalkan tidak mau membenarkan diri tapi teman-teman mengeluarkan pasal-pasal undang-undang dan segala macam, ya memang itu benar adanya. Tapi di sini saya ini penjual jasa, saya ini endorsement sama dengan penjual jasa gitu. Jadi sebenarnya mungkin semoga juga nggak salah ya, kalaupun mau dicek ya, kalaupun mau di ranah hukum saya nggak bertanggung jawab pun sebenarnya bisa aja gitu. Tapi dari awal saya udah bilang ini kita sama-sama dirugikan, baik si pembeli maupun saya. Ya kita sama-sama supaya ada pelajaran di sini untuk ayo buat laporan polisi dong, karena saya kan nggak tahu juga mana yang benar-benar ditipu, mana yang benar-benar udah transfer. Makanya saya bilang buat laporan polisi. Setelah ini kan bisa ada edukasi untuk influencer, artis lainnya, dan pembelinya supaya lebih berhati-hati gitu. Dan si penjual jasa itu kan tidak pernah memaksa untuk membeli gitu. Memang terima kasih sudah trust dengan si orang influencer yang mempromosikannya gitu. Tapi di sini supaya ada pembelajaran, insya Allah berapa puluh juta itu ya saya harus tanggung jawab ya. Iya, itu kayaknya 70 jutaan. Dimana yang dana yang kita terima tidak seberapa, saya harus mengganti kurang lebih berarti 70 kali lipat gitu. Tapi insya Allah saya bilang insya Allah saya bertanggung jawab, walaupun sebenarnya tidak ada kewajiban saya untuk bertanggung jawab sebenarnya. Kalau dari mungkin boleh cari tahu dari sisi hukum, semoga nggak salah ya. Di sini setelah saya meminta untuk dua sisi untuk supaya membuat laporan polisi supaya tidak seenaknya aja si penipu itu pergi begitu aja atau lepas gitu aja. Dan di sini supaya ada edukasi buat para selebgram dan artis lainnya agar lebih hati-hati, termasuk saya sendiri. Saya minta untuk buat laporan polisi supaya sama-sama proses gitu loh. Jadi kan ada yang di Sulawesi, ada yang di Kalimantan. Nanti laporannya kita gabungkan. Nah setelah itu nanti kita mencoba upaya untuk mencari pelakunya. Dan kedua, supaya tidak terjadi hal-hal seperti ini lagi. Jadi ada pembelajaran baik artis, selebgram, baik pembeli untuk lebih berhati-hati dalam dengan keadaan seperti ini. Pelajaran setelah ini saya dan tim manajer semua beserta karyawan juga agar lebih memilih endorsement gitu, karena kan itu kan sudah berlayer ya dari saya. Terus nanti ada manajer saya, terus ada admin yang dimana Instagram saya aja itu di setiap handphone itu semuanya login gitu. Jadi kalau misalkan sekiranya sudah oke, ya udah posting aja. Sebelum ramai pemberitaan tentang dugaan penipuan yang menyeret namanya, Marisha Icha juga sempat menjadi sorotan lantaran hubungannya dengan keluarga Fuji semakin merenggang. Hal itu bermula dari permasalahan Fuji dengan mantan karyawannya yang pada akhirnya turut menyeret nama Marisha Icha yang diduga ikut ambil andil dalam hal tersebut.
Lantas, benarkah hal itu dilakukan Marisha Icha lantaran dirinya dikecewakan oleh Fuji yang saat ini sudah tidak menghargai segala bentuk perhatian darinya? Aduh, no comment deh itu guys. Tapi sebenarnya sama Hanca No comment. Kalau mau bahas yang lain, nanya yang lain aku mau jawab. Tapi kalau soal ini aku nggak mau jawab. Sebagai manusia saya ada batas apa ya, capeknya gitu. Pada saat itu mungkin lagi udah bener-bener udah banyak nahan sesuatu, akhirnya ya jadi seperti itu. Dan nggak ekspektasi tiba-tiba ada seorang bernama Jihan yang dimana tiba-tiba mengupload curhatan dari mantan karyawan saya dan Fuji. Dan setelah itu viral. Terus momennya pas gitu. Jadi netizen media menyalah-nyalahkan, menggiring seolah-olah itu kelakuannya saya gitu. Terus kenapa kalau misalkan si itu orangnya saya, logikanya lah dia baru abis foto upload sama saya, datang acaranya saya, terus tiba-tiba mengupload tentang Fuji. Itu kan saya juga kalau misalkan itu adalah kerjaan saya, ya saya juga nggak bodoh gitu loh. Kayak masa iya sih lo habis upload foto gue, lo habis datang acara gue, terus habis itu lo ngerjain, masa kayak ngomong seperti itu gitu. Jadi ya mendingan gue nyuruh banyak orang lain lah, kasarnya seperti itu. Kalaupun kayak netizen bilang seperti itu, ya ngapain? Dulu waktu Tiara Marlin sedang menyerang keluarga Pak Haji Faisal, itu dia orang-orang yang satu-satunya bisa ngejawabin Tiara Marlin. Tiara Marlin benar-benar diskakmat sama dia, nggak bisa jawab apapun. Kayak pokoknya akhirnya netizen tuh banyak nge-tag aku, video itu viral. Terus kayak aku say thanks, kayak apresiasi, kayak thank you banget ya kamu udah sebegitunya membela kita gitu ya. Aku kan menghargai manusia itu gitu. Terus akhirnya aku kirim hadiah tuh, aku kirim apa ya, parfum. Sejak dari itu dia selalu banyak membela keluarga Haji Faisal, Fuji, semuanya lah. Nah sejak itu deket sama saya, kita sering teleponan, terus suka ada masalah apa, dia kan karena saya pikir dia suka speak up tapi bener, ya udah akhirnya saya suka cerita, klarifikasi dan kronologi yang sebenarnya. Suka cerita, makanya netizen bilang, kenapa di screenshotnya Jihan itu ada tulisan, ya kan kakak suka cerita. Ya memang bukan cerita tentang Fuji, tapi melainkan semua apapun itu saya ceritain gitu. Maksudnya kayak anak ini tuh baik bagi saya gitu. Ya anggapan saya anak ini baik, anak ini membela keluarga Pak Haji Faisal, membela saya setiap saya ada masalah. Sebelumnya juga sama kakak saya, dia juga yang kayak bantu untuk kayak ngebela saya lah pada saat itu. Terus siang-siangnya ternyata dia mengupload itu. Lah logika aja kalau memang itu adalah orang suruhan saya, ya masa pagi-pagi yang jelas-jelas sudah sama editor saya, malamnya sama saya, habis acara saya. Memang sih pasti orang berpikir kalau penggiringan itu pas gitu. Tapi secara logika pikir dong, nggak mungkin dong gitu. Nggak mungkin gue nyuruh lo upload di saat paginya lo sama editor gue, malamnya lo sama gue. Seperti itu gitu. Jadi kayak tadinya aku udahlah nggak mau ngomong apa-apa, bener-bener lagi capek banget. Besokannya saya tanyakan karena pas dia tuh upload jam berapa ya? Karena aku nggak notice. Jadi aku itu disamperin Ai, Kak tahu nggak tentang ini? Tentang yang mana si Jihan? Oh akhirnya aku kayak dengan santainya aku kayak oh dia ini yang kayak gini-gini, yang dulu baik, yang pernah bantuin kita gitu. Dia upload ini kakak tahu nggak? Gitu. Nah akhirnya aku gimana ya? Kalau netizen berpikir, kok lo nggak marahin? Ya nggak bisa juga karena kan kita kan nggak tahu maksud dan tujuannya apa. Aku harus ngomong baik-baik dulu. Ya akhirnya aku ngomong baik-baik. Aku subuh itu ngechat dia, Assalamualaikum. Dia nggak bales. Terus jam 9 aku tanya, Jihan, iya kak, maaf baru bangun. Terus
abis itu kenapa kamu upload ini dan segala macem. Iya kak, aku sebel aja. Dia itu anak yang kalau orang yang dia sayang disakitin, mungkin karena dia melihat aku sebel karena uploadan aku, mungkin ya sebabnya. Kayak aku dia nggak hadir, terus nggak kasih tahu kenapa juga. Mungkin kalau dari sisi dari teman-teman semua cerita, orang-orang tim, karena dia tahu perjuangan aku, jadi kayak dia sedih juga gitu. Akhirnya mungkin kayak si Abdul yang bercerita, udahlah gue nih ya aslinya dari ini lo apa idola lo, mungkin ya seperti itu. Jadi dia mengupload itu sore, aku nggak tahu. Aku baru tahu itu pas Fadli nyamperin aku di acara. Kenapa aku nggak tahu posisinya? Itu aku lagi cari dress baju untuk acaranya Bunda Ashanti. Acara Bunda itu jam 5, setengah 6. Acara Bunda setengah 6. Aku sebelumnya aku cari baju ke Ayu Diandari. Makanya aku nggak terlalu notice banget tentang itu.